Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, kelas RC, mata kuliah pengolahan limbah agroindustri ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Sistem Penanganan Pencemaran Limbah pada UMKM Aneka Keripik Pisang Suheri, Bandar Lampung. Adapun, kelompok 6 terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, Ayu Astinawati, dan teman saya yang bernama Azi Putri, Arlen Rianus, Dodi Stip, Hadinata, dan yang terakhir ada Yuyun Nurlinda Saputri. Pemaparan materi ini terdiri dari 5 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan juga penutup. Oke, mari kita beralih pada pokok poin pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dampak dari kegiatan produksi industri seperti pemanfaatan sumber daya yang berlebih dan pembuangan limbah. Industri dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya berupaya untuk meningkatkan profit saja, tetapi lebih dari itu. Industri juga diharapkan untuk memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial yang ada di sekitar industri. UMKM sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan dan sosial yang ada di sekitarnya. Salah satu usaha kecil menengah hasil sektor pertanian yang memiliki prospek potensial sangat baik untuk dikembangkan di Provinsi Lampung adalah usaha pembuatan keripik pisang. UMKM keripik pisang seringkali menggunakan proses produksi yang melibatkan penggunaan bahan kimia dan air dalam jumlah yang besar. Hasil akhirnya adalah limbah cair dan juga limbah padat yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara penanganan pencemaran limbah dengan penerapan konsep zero waste. Produksi keripik pisang dianalisis setiap proses yang telah dilakukan. Setelah dilakukan analisis dari proses-proses yang berpotensi menghasilkan limbah, dikelompokkan jenis limbah yang dihasilkan. Lalu untuk penanganan limbah yang dikelompokkan dapat disesuaikan dengan kandungan dan tingkat bahaya dari limbah tersebut. Penanganan limbah ini dapat menghasilkan produk yang lebih ekonomis dan juga ramah lingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses produksi UMKM keripik pisang Pak Suheri. Yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan metode terhadap penanganan limbah yang tepat untuk keripik pisang UMKM Pak Suheri. Pun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses produksi UMKM keripik pisang Pak Suheri. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh penerapan konsep zero waste terhadap penanganan limbah keripik pisang UMKM Pak Suheri. Keripik pisang adalah makanan olahan dari buah pisang yang diiris tipis kemudian digoreng menggunakan minyak hingga buah pisang berubah warna dan teksturnya menjadi renyah. Menurut SNI 01431596, keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 2008, terdapat 10 produsen keripik pisang dalam skala besar. Industri keripik pisang tersebut memiliki kapasitas produksi sebesar 2 ton atau 7 lebih, sedangkan untuk industri rumah tangga banyak dijumpai di sentra produksi keripik pisang yang terdapat di Bandar Lampung. Keripik pisang memiliki rasa yang gurih dan renyah serta aroma yang khas sehingga keripik pisang menjadi salah satu makanan ringan yang digemari masyarakat. Penerapan zero waste. Zero waste adalah suatu proses dari dimulainya produksi sampai berakhirnya produksi dan dapat meminimalisir terjadinya sampah. Konsep zero waste ini menerapkan prinsip 3R, residue, resul, dan recycle. Pemikiran konsep zero waste adalah pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah perkotaan skala individual dan skala kawasan secara terpadu dengan sasaran untuk dapat mengurangi volume sampah seminimal mungkin. Zero waste mencangkup seluruh kegiatan manusia, sehingga semua bidang kehidupan dan segala aktivitas manusia dapat menerapkan prinsip ini. Manfaat yang diharapkan dari konsepsi zero waste ini adalah mampu mendukung keberlanjutan ekonomi, daya dukung lingkungan, dan daya dukung sosial. Metodologi, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dipersiapkan dan digunakan pada pembuatan keripik pisang dari Pak Suheri, yaitu alat yang digunakan yaitu baskom, keranjang, pisau, alat pengupas, pitcher, nampan, wajan,
lapisan, irik, tungku, ember, sealer, plastik kemasan, kuali besar. Bahan yang digunakan yaitu pisang tanduk dan bubuk perasa seperti coklat, keju, stroberi, kopi, dan lain-lain. Adapun prosedur kerjanya yaitu di mana di pisang yang telah dipanen dilakukan penyortiran, di mana dipisahkan antara pisang mengkal tua dan muda. Pengupasan yang akan menghasilkan limbah kulit pisang, lalu dilakukan pengirisan. Hasil pengirisan dilakukan pencucian, di mana air bersih dilakukan mencuci pisang, yang akan menghasilkan limbah air cucian, lalu dilakukan perendaman. Setelah direndam lalu dilakukan penggorengan, di mana penggorengan pertama, lalu dilakukan penirisan dan dilakukan penggorengan kedua dengan ditambahkan air gula dan garam. Lalu selanjutnya dilakukan penirisan lagi dan dilakukan pendinginan. Selanjutnya yaitu pemberian rasa, di mana terdapat pembuahan dengan berbagai rasa seperti coklat, stroberi, keju, balado, kopi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lakukan pengemasan dan menghasilkan keripik pisang yang telah dikemas. Yang pertama itu gambaran umumnya. UMKM Aneka Keripik Pisang Pak Suheri merupakan salah satu usaha keripik pisang yang berdiri sejak tahun 2000. UMKM ini berada di Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Pagar Alam nomor 73, Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Pak Suheri memiliki 6 pekerja yang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk produksi dilakukan 3 kali dalam seminggu yang menghasilkan kurang lebih 3 kuintal keripik pisang. Untuk lama produksi pada setiap kali produksi yaitu dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Dalam proses penggorengan, Pak Suheri menggunakan tungku dengan bata yang ditumpuk dengan bahan bakar solar. Pisang yang digunakan yaitu pisang kepok yang hampir matang dan masih sedikit keras. Untuk menambah cita rasa dari keripik pisang terdapat 13 varian rasa yang berbeda-beda. Pengemasan keripik pisang tergantung keinginan konsumen, mulai dari 1/4 kilo, setengah kilo, 1 kilo, hingga 10 kilo. Yang kedua itu terdapat proses pembuatan keripik pisang. Yang pertama itu penyortiran pisang yang telah dilakukan pemanenan, lalu pencucian dan perendaman pisang yang sudah disiapkan dari tandan pisang, lalu pengupasan dan pengirisan pisang yang telah dilakukan pencucian, lalu penggorengan pisang yang sudah berbentuk lembaran tipis untuk digoreng, selanjutnya penirisan minyak dari pisang yang telah digoreng, dan pendinginan keripik pisang selama kurang lebih 30 menit di dalam wadah yang disediakan, dan lakukan pemberian bumbu pada keripik pisang untuk meningkatkan cita rasa dan aroma pada keripik pisang. Selanjutnya, penanganan limbah di industri keripik pisang. Yang pertama ada limbah padat. Proses produksi keripik pisang menghasilkan limbah padat dari proses memisahkan kulit dan buah pisang yang akan diolah menjadi keripik pisang. Limbah padat juga dihasilkan dari beberapa proses yang tidak digunakan dalam proses produksi. Limbah padat yang dihasilkan pada kulit pisang belum dimanfaatkan secara optimal. Limbah padat dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, nata, dan kerupuk yang memiliki nilai ekonomi. Sumber utama bahan organik bagi tanah berasal dari jaringan tanaman, baik berupa sampah-sampah tanaman. Salah satunya adalah sampah kulit pisang yang banyak dijumpai di lingkungan dan tidak dimanfaatkan menjadi serasa yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Selanjutnya ada limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan pada proses pembuatan keripik pisang, recycling, air, pencucian buah pisang dapat digunakan secara berulang dengan cara dilakukan proses penyaringan terhadap air agar lebih bersih. Selain itu, air sisa pencucian dapat digunakan secara berulang dengan membuat instalasi recycling air. Tujuan pembuatan instalasi recycling air antara lain mengolah air limbah agar dapat digunakan kembali untuk proses pencucian, mengurangi penggunaan air dan mengurangi biaya produksi, serta mencegah pembuangan air sisa pencucian secara langsung ke lingkungan. Kemudian, penggunaan air ini juga dapat diminimalisir dengan cara melakukan pencucian 2 tahap dengan menggunakan bak. Maka dapat ditarik kesimpulan pada presentasi ini, yaitu saya akan memaparkan 2 poin dari kesimpulannya. Yang pertama adalah lingkungan yang terkena dampak dari limbah biasanya akan sangat terganggu. Namun, dalam kasus UMKM milik Pak Suheri, limbah yang dihasilkan tidak akan mencemari lingkungan jika metode-metode penanganan limbah yang dilakukan secara tepat dan juga benar.
Yang kedua, ada konsep zero waste yang diterapkan untuk menekan terbentuknya limbah padat dan limbah cair agar tidak terbentuk limbah yang dibiarkan begitu saja. Penerapan zero waste yang dapat dilakukan pada limbah padat yaitu kulit pisang sebagai pupuk organik, nata dari kulit pisang, serta selai dari kulit pisang, dan juga masih banyak hal lainnya yang bisa diolah kembali. Dan yang terakhir adalah untuk limbah cair dapat digunakan berulang dan dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Minyak jelantahnya bisa dihasilkan, dapat dibuat sabun dan juga biodiesel.